Oh, taruh sini aja lah nanti hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum sesi pemaparan dari perkenalan saya membaca CV dari narasumber kita, yaitu Bapak PJ Wahid Sarful Abdurrahman LC MM, yang dimulai dari pendidikan dulu. Untuk pendidikan yang pertama yaitu MTS Madrasah Wali Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya Pondok Al-Azhar Cairo Mesir SMP dan SMA. Selanjutnya S1 Universitas Azhar Cairo Mesir. S2 Mbak Ali Litriasa Al-Isomaya Cairo Mesir. S2 Universitas 11 Maret. Dan saat ini beliau sedang menempuh kuliah S3 di UGM. Untuk riwayat jabatan yaitu salah satu pendiri PCIM Mesir, Ketua PCIM Mesir tahun 2000 sampai tahun 2010, anggota MTT PDM Temanggung, anggota KOR Mubalik Muhammadiyah BWM Jateng. Untuk karya buku yaitu Ahlul Haq wa Sunnah Salah HPT Muhammadiyah Bab Imam Bagian Ketuhanan 3 Jilid 1, Istilah Semantik dalam Usul Fikih, dan masih ada beberapa karya beliau yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak PJ Wahid Sarful Abdurrahman LCMM, waktu pemaparan materi itu sekitar 1 jam, dan ini sudah ikut sesuai dengan sesi tanya jawab dan closing statement sebagai penutup. Siap. Slide di mana sini? Oh, di nanti saya ke depan aja. Ini slide di sini ya? Kalau slide di sini saya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan, ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah, walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah, wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, wa awjaba alaina al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalatahu wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Sore biasanya ngantuk. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam taklim kali ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam bersalam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sedikit barangkali kami akan menyampaikan terkait dengan konsep dasar Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan ini hasil muktamar tempo hari di Solo terkait dengan langkah-langkah terutama pemikiran Muhammadiyah, mencakup banyak hal. Pandangan Muhammadiyah terkait dengan alam raya, bersosial, macam-macam, termasuk juga sistem istihad. Maka di situ di dalamnya dibahas juga terkait dengan kalam, tasawuf dan lain-lain. Maka di sini ada karakteristik Islam Berkemajuan. Ya, yang pertama ini saya sarikan dari bukunya, dari hasil muktamar. Saya sarikan nanti sedapatnya. Yang pertama berlandaskan pada tauhid, karena kita adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Karena kembalinya kepada Al-Quran wa sunnah, maka seluruh gerakan Muhammadiyah harus rujuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Inti daripada Al-Quran wa sunnah sesungguhnya adalah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan tauhid yang benar, maka seluruh amal kita, gerakan kita akan benar. Kalau tauhidnya rusak, maka semuanya menjadi rusak. Maka ma bunya alal batil, batil. Segala sesuatu kalau dibangun di atas pondasi yang salah, maka ke atasnya otomatis akan salah. Maka sejak dulu Muhammadiyah terkenal dengan gerakan TBC, taklid apa? Bid'ah, khurafat. Zaman dulu kalau C itu, kalau H itu pakai CH ya. Khurafat. Khurafat. Inilah gerakan tauhid Muhammadiyah yang akan tetap menjadi landasan hingga akhir masa. Yang kedua, bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi seluruh gerakan kita itu landasannya Al-Quran dan Sunnah. Namun cara membaca Al-Quran dan Sunnah itu tidak tekstual, tapi juga kontekstual, menyesuaikan perkembangan zaman. Maka ketika Al-Quran mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Maka Muhammadiyah ketika Al-Quran mengatakan bacalah, menerjemahkannya dengan mendirikan sekolahan. Karena sekolahan, universitas menjadi sarana kita untuk bisa membaca. Ketika Allah perintahkan kita untuk berobat, maka kita dirikan rumah sakit. Jadi membaca Al-Quran dan Sunnah itu bukan secara tekstual, tetapi kontekstual. Dan dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan surat Al-Ma'un berkali-kali diulang-ulang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berkali-kali sampai siswa santrinya bertanya, wahai Kiai, kok ini terus diulang-ulang, kita sudah hafal? Maka sang Kiai menjawab, apa yang sudah kita lakukan dengan anak yatim, dengan orang-orang miskin, apa yang sudah kita lakukan? Maka diperintahkanlah mereka untuk melakukan aksi nyata, membuat santunan kepada fakir miskin. Inilah pembacaan yang kontekstual, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan sesungguhnya seluruh amal usaha Muhammadiyah, baik sekolahan, baik rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, sarana-sarana ekonomi dan lain sebagainya, merupakan upaya dari Muhammadiyah di dalam memahami Al-Quran wa sunnah, tetapi memahaminya dengan aksi, bukan hanya sekedar paham. Maka wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat.
amal soleh. Amal soleh itulah yang kemudian kita terjemahkan dengan amal nyata yang oleh Muhammadiyah dinamakan dengan istilah AUM atau amal usaha Muhammadiyah. Ketika menghidupkan istihad dan tajdid, al-istihad wa tajdid. Istihad itu apa? Istihad itu adalah melakukan upaya-upaya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Istihad, tajdid, melakukan pembaharuan. Bagi Muhammadiyah di dalam persoalan-persoalan amaliyah itu tajdid terbuka sangat lebar, istihad terbuka sangat lebar. Ya, yang tidak boleh diistihati itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya pasti atau di dalam usul fikih disebut dengan istilah al-qat'iyat, pasti. Hal yang pasti ini agak rumit ya. Itu dibagi menjadi 4. Jadi ada 4 persoalan yang nggak boleh diistihati. Yang pertama tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tidak bisa diistihad. Selama-lamanya Allah tetap satu, tidak boleh beda. Karena ini persoalan tauhid, yang namanya surga dan neraka itu ada, maka kita tidak boleh beristihad dengan alasan zaman sekarang udah zaman modern. Surga itu maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di dunia, akhirat nggak ada umpamanya, nggak boleh. Karena ini terkait dengan persoalan i'tiqadiyah, keyakinan, iman, tidak boleh diijtihadi. Terkait dengan malaikat, terkait dengan nabi-nabi, terkait dengan kitab-kitab Allah, qada dan qadar, ini sesuatu yang pasti tidak ada ruang ijtihad. Yang kedua, ibadah mahdhah, tidak ada ruang ijtihad. Sholat wajib, selamanya sholat tetap wajib meskipun dalam kondisi apapun. Puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Jadi kewajiban-kewajiban ini tidak boleh diijtihadi kecuali yang terkait dengan cabang-cabang dari persoalan yang tadi yang pasti. Jadi sholatnya tidak boleh diijtihadi, tetapi persoalan-persoalan kecil-kecil atau buruk cabang di dalam sholat boleh diijtihadi. Semisal baca bismillah di dalam Fatihah, itu bagian dari Fatihah atau tidak. Doa kunut subuh itu masuk sunnah abad atau bukan, dan lain sebagainya. Ini boleh beda, tetapi kewajiban sholatnya sendiri tidak boleh beda. Yang ketiga terkait dengan etika akhlak. Akhlak tidak boleh diistihati. Kalau dulu korupsi haram, sekarang juga haram. Menipu dulu haram, sampai hari kiamat menipu itu diharamkan. Ya, jujur dianjurkan, sampai kapanpun jujur dianjurkan. Ini persoalan-persoalan qat'iyat yang tidak boleh diistihati. Adapun terkait muamalah, persoalan istihadiyah, persoalan duniawiyah, ini kita harus selalu beristihad dan tidak boleh kebalik. Maka ada kaidah yang mengatakan, ya, halo, ya. Di dalam istihad itu ada kaidah al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Wal aslu fil muamalah al-iltifat ilal ma'ani wal maqasid. Ini kaidah yang sangat penting. Persoalan ibadah tidak boleh diistihati, harus ngikutin apa kata Rasulullah. Ya, sudah ada puasa Ramadan, puasa Ramadan. Pengen sunnah, silahkan Senin Kemis, silahkan puasa pertengahan bulan Hijriah, silahkan puasa Daud, silahkan puasa 6 Syawal. Itu boleh mengikuti Rasul, tetapi tidak boleh istihad sendiri. Tambah poso morawat, poso weton, poso mutih, poso pati geni. Wah, biar sakti kan? Makan kuda lumping itu makan belik ya. Nah, ini tidak diperkenankan karena puasa sudah ada tuntunannya. Makanya kaidahnya dipakai tadi. Sebaliknya kalau terkait dengan muamalah, persoalan dunia, kata Rasul, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih mengerti terkait dengan persoalan duniamu. Boleh dulu jual beli biasa,
Orang sama orang harus ketemu, sekarang boleh dengan online. Ya, boleh pakai HP. Uang dulu berupa emas, sekarang pakai elektrik, non tunai. Nah, itu berkembang terus. Maka persoalan ini yang kemudian disebut di situ menghidupkan ijtihad. Jadi ijtihad di sini digarisbawahi bukan mutlak, bukan terkait dengan ibadah mahdhah, bukan terkait dengan ketuhanan, bukan terkait dengan akhlak, tetapi ijtihad dan tasdid di sini terkait erat dengan persoalan-persoalan dunia atau muamalah duniawiyah. Ya. Yang keempat, mengembangkan wasatiyah, pemikiran moderat, tidak boleh terlalu eksklusif, terlalu terbuka juga tidak boleh, terlalu tertutup juga tidak boleh. Tengah-tengah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang moderat, yang sedang-sedang saja. Jadi pertengahan. Karena kalau terlalu keras susah. Tetapi kalau terkait dengan persoalan-persoalan muamalah itu mencari yang paling mudah. Ya, maka di dalam hadis katakan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Cari yang mudah, jangan dipersulit. Ya, jangan kayak birokrasi. Kalau ada yang sulit, kenapa harus dipermudah? Kalau kita enggak, selama ada yang mudah, gunakan yang mudah. Wa basyiru wala tunaffiru. Dakwah itu menggembirakan, jangan membuat orang lari. Kalau di dalam dakwah kita sedikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir, pakai kacamata kuda, pendapat saya yang benar, pendapat yang lain salah. Kalau menggunakan logika seperti ini, itu tunafiru, membuat orang lari, bukan membuat orang senang. Di dalam persoalan-persoalan fikih seperti ini, wasatiyah seperti ini, sifatnya toleran. Yang kunut seumpama di dalam ibadah subuh silahkan, yang tidak silahkan. Yang mau yasinan monggo, yang tidak silahkan. Ini terkait dengan persoalan cabang. Maka sikap Muhammadiyah toleransi. Maka di dalam fatwa dari Majelis Tarjih sangat jarang sekali menggunakan kata bid'ah, dan ini yang sering disalahpahami oleh orang luar Muhammadiyah. Karena apa? Karena ada sebagian oknum ngaku-ngaku Muhammadiyah, ya, karena ibadahnya mungkin agak mirip Muhammadiyah, tetapi dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Akhirnya Muhammadiyah dicap sebagai Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan. Iya. Muhammadiyah bukan Wahabi. Karena Wahabi itu pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beda, konsepnya beda. Kita gerakan berkemajuan, menerima perkembangan zaman, tidak saklek, tidak kaku, tidak sedikit-dikit syirik, tidak dikit-dikit bid'ah. Enggak. Kalau ada orang yang ngaku Muhammadiyah kok dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, percayalah dia itu belum membaca fatwa dari produk Majelis Tarjih Muhammadiyah. Karena di produk tarjih sangat jarang menyalahkan pendapat orang lain. Paling banter mengatakan ini yang kami pilih karena pendapat yang lain itu tidak ada contoh dari Rasul dan sahabat. Paling banter hanya mengatakan demikian, tetapi tidak sampai kepada bid'ah, kecuali memang benar-benar sudah perbuatan bid'ah. Mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, rahmat untuk semua. Maka kalau kita lihat yang paling sederhana di Irian Jaya sana, Universitas Muhammadiyah, lebih dari 50% mahasiswanya itu Kristen.
Ya, lebih dari 50% Kristen. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di universitas-universitas Muhammadiyah, banyak mahasiswanya itu bukan Muhammadiyah. Ya, benar apa benar? Yang di sini ada yang bukan Muhammadiyah? Karena kita itu rahmatan lil alamin. Coba sekali lagi, yang bukan Muhammadiyah ngacung. Oh, kan? Lebih dari separuh. Ya. Ya. Jadi kita seperti ini, mewujudkan rahmatan lil alamin. Siapapun bisa belajar menikmati amal usaha Muhammadiyah, karena sesungguhnya kemajuan Muhammadiyah itu berarti kemajuan Islam. Kita membangun melalui Muhammadiyah itu sama artinya kita berjihad untuk agama Islam. Ya, jadi seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu sekedar sarana, ya, sarana dakwah, bukan Islam, bukan Islam ya Islam, kita hanya sekedar sarana dakwah. Manhaj, sumber Al-Quran dan Sunnah dipahami dan dijelaskan dengan metode bayani, ta'lili, istislahi. Kedua, memperhatikan tawabid dan imkan at-taghayyur. Oke, di sini ada nggak yang lulusan pesantren? Angkat tangan. Oke. Yang lulusan pesantren ada yang pernah belajar usul fikih? Angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Coba ada yang tahu usul fikih itu apa? Tadi ada yang ngacung aja. Yang tahu usul fikih mana tadi? Jadi memahami Al-Quran itu, yang namanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu di dalam persoalan-persoalan yang dzanniyah. Dzanniyah itu persoalan ijtihadiyah yang tadi saya sampaikan, bukan persoalan-persoalan yang pasti. Ya, di dalam persoalan-persoalan yang dzanniyah itu perlu diijtihadi, dan ijtihad itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh metode atau butuh metodologi ijtihad. Ibaratnya ketika kita punya tepung, ya tepung, kemudian ada telur, ya, itu kan bahan baku, bisa dibuat kue, bisa dibuat peyek, bisa dibuat apalagi bakwan dan lain sebagainya. Itu bahan mentah, perlu kemudian diolah. Hasil olahannya nanti jadi macam-macam, tempe mendoan, bakwan, ya, apalagi roti, kue dan sebagainya. Maka ibaratnya Al-Quran Sunnah yang dzonni tadi perlu untuk kemudian diolah. Diolah itu butuh pabrik, butuh tempat penggorengan, butuh panci. Lah, pabriknya inilah yang oleh para ulama disebut ilmu usul fikih. Hasil dari usul fikih itulah yang kemudian namanya fikih. Fikih itu tergantung pendapat para ulama masing-masing, sehingga antar satu ulama dengan ulama lain di dalam persoalan fikih kadang berbeda-beda. Sama seperti saya membuat kue dengan teman saya buat kue, sama-sama bahannya mirip, ada telur, ada vermipan, ada apa namanya, dai itu apa? Tepung, ya, kasih minyak dikit, kasih air. Tapi meskipun caranya sama, hasilnya bisa beda. Kenapa? Karena olahannya beda. Apalagi kalau cara ngolahnya beda, pasti hasilnya beda. Satu jadi bakwan, satu jadi kue. Inilah fikih. Maka jangan kaget ketika fikih itu berbeda-beda. Sekarang mungkin kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada MTA, ya, ada apa lagi? Ada Salafi,
dan lain-lain. Itu masih belum banyak. Baru beberapa para ulama kita zaman tabi'in, tabi'in, para ulama salaf kita itu mazhabnya sangat banyak. Konon ada 70 mazhab. Ada berapa? 70 perbedaan pendapat. Bayangkan. Yang sekarang kadang NU Muhammadiyah persis wis rame ya. Pokoknya kok kayak wong situ kok tarawihnya 12. Yang sana kok 11. Sana kok sholatnya pakai usoli, sini kok enggak. Sana kok jamaahnya begini, sini kok enggak. Dulu itu ada 70-an perbedaan pendapat. Lebih banyak lagi. Kenapa bisa banyak perbedaan pendapat? Karena cara memahami Al-Quran dan Sunnah ini berbeda-beda. Nah, cara memahami di sini disebut ada 3 bayani, ta'lili, istislahi. Ini menjadi istilah-istilah yang ada di dalam ilmu usul fikih. Tapi detailnya tidak perlu kami terangkan karena nanti terlalu detail. Memperhatikan thawabit dan imkan at-taghayyur. Thawabit itu yang saya terangkan tadi, qat'iyat, hal-hal yang pasti, yang tidak boleh diistihadi. Tadi yang nggak boleh diistihadi ada berapa perkara? Ada ingat? Berapa tadi? Yang tidak boleh diistihadi ada berapa perkara? Ada ingat? 3. Boleh 3, boleh 4. 3 aja dah. 3. Yang pertama terkait tauhid, nggak boleh diistihadi. Ya, terkait Tuhan, malaikat, surga, neraka nggak boleh diistihadi. Siapa yang beristihad dalam persoalan yang pasti tadi, kafir. Hati-hati. Hati-hati. Kalau mengatakan Tuhan itu 3, kafir. Nggak ada itu yang namanya surga neraka, kafir. Kenapa kamu? Oh, ini istihad saya beristihad nggak ada surga neraka. Konteksnya sudah berbeda, kafir. Hati-hati. Jadi yang pertama itu tawabit tadi, ketuhanan. Yang kedua terkait ibadah mahdhah, pintar. Ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah apa? Ibadah mahdhah itu ibadah apa? Boleh. Ibadah yang sudah ada tuntunannya, aturannya itu sudah jelas. Atau ibadah yang tidak bisa dikiaskan, itu namanya ibadah mahdhah. Dan yang ketiga terkait dengan akhlak. Terkait dengan apa? Terkait dengan thawabit ada berapa? As-thawabit ada berapa? Ada 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? Yang pertama ketuhanan. Yang pertama apa? Yang kedua ibadah mahdhah. Yang kedua apa? Yang ketiga akhlak. Yang ketiga apa? Akhlak. 1 ketuhanan, 2 ibadah mahdhah, 3 ini tidak boleh diistihadi. Kalau ada orang yang ngaku beristihad dalam 3 persoalan ini bisa kafir. Hati-hati. Hati-hati. Sementara yang imkan tahayyur, ini perkara-perkara yang boleh diijtihadi, yaitu apa? Yang bisa dikiaskan atau muamalah duniawiyah. Antum a'lamu di umuri dunyakum, kamu lebih tahu persoalan duniamu. Ini silahkan berijtihad. Tapi yang 3 hal tadi tidak boleh diijtihadi. Ya, ada sebagian ulama menambahkan lagi persoalan muamalah yang qat'iyah, seperti hukum waris, hukum potong tangan dan lain sebagainya. Kisos ya. Dimensi ajaran Islam. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo. Sebelum saya lanjut, biar silakan yang bertanya. Panitia mik, panitia mana? Itu tuh mik sana belakang.
Mohon maaf Pak, untuk saya tanya jawab nanti ada sendiri. Nggak apa-apa, satu saja. Biar nggak bosan. Biar nggak bosan. Silakan yang mau bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya berada dari Fadilah dan Nasir. Karena yang tadi bahas tentang kayak perbedaan antara kayak kunut atau nggak pakai kunut, itu kan dari segi kita sholat individu. Nah, sedangkan kalau dari segi kayak sholat berjamaah itu kan bareng-bareng. Nah, itu saya pernah diajarin kalau sholat berjamaah itu untuk softnya biar deketan itu harus nempel antara kelingking kaki sama kelingking kaki jamaah yang lainnya. Tapi juga pernah saya diajarin itu yang nempel itu harus kayak badannya ke ininya. Nah, itu kan kita bukan individu bareng-bareng, jadi itu gimana harusnya? Satu, ini dua pertanyaan sebenarnya, tapi salah jadi dua. Terkait makmum, kalau nempel ya nempel bawah sama atas sejajar. Kenapa? Karena sholatnya sejajar. Karena ada orang yang mikirnya itu harus kaki yang nempel saja, sehingga ketika longgar itu sholatnya begini, ngangkang. Nggak boleh, sholat biasa standar, jadi standar lurus. Sehingga ketika ada ruang kosong, ada dua pilihan. Yang di belakang maju ke depan, kalau muat. Kalau tidak muat, yang di samping geser ke sampingnya, supaya rapat. Jadi lurus, ya, atas sama bawah standar, bukan ngangkang, bukan kaki. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau soal kunut tadi, makmum ikut imam kunut, makmum makmum. Kalau imam tidak kunut, makmum iya. Dalam hadis dikatakan ju'ilat imamu yu'tamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Baik, kita lanjut. Dimensi ajaran Islam, ya, dimensi ajaran Islam. Ini karena kendala teknis, maka waktunya cuma sampai 16.35. Siap. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 16.27 Pak. Oh iya. Nanti ada tanya jawab nggak? 35 itu selesai atau tanya jawab? Selesai. Nanti ada setelah itu sesi foto bareng sama penyerahan sertifikat. Oh, berarti sekarang tanya jawab aja begitu? Iya, langsung aja. Oke, ternyata jam 14.35 selesai, ya. Jadi waktu saya tinggal 7 menit. Karena tinggal 7 menit, silahkan yang hendak tanya lagi. Oh, banyak juga ya. Itu yang dulu tadi. Ya, silakan. Oh, yang itu sudah silakan. Nanti setelah itu yang kambingnya. Ya, benar. Mana itu? Panitia. Mik. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kembali Ustaz, untuk materi tadi kan membahas tentang ijtihad juga. Lalu apa sih perbedaan ijtihad sama ijma? Baik, ijma bagian dari ijtihad. Jadi ijtihad umum. Di bawahnya itu ada cara melakukan ijtihad. Caranya melakukan ijtihad apa? Satu, lihat ijma. Dua, qiyas. Marsalah mursala, aqwal sahabi, syariat maqablana, sabdu dari'ah, istihsan, istislah, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu ijtihad. Yang kedua dengan namanya ijtihad semantik atau dilalatul alfaz. Yang ketiga dengan sarana lain yang disebut dengan istilah ijtihad maqasidi. Terkait ini saya menulis sebuah buku, bukunya dibuang nggak ya? Hamilnya lala. Lanjut. Kelas mungkin keep ijtihad semantik bahwa ijtihad maqasidi. Itu saya bawa ijtihad semantik, ada satu buku saya buat, saya tulis tentang tata cara berijtihad. Yang kedua saya tulis juga buku judulnya ijtihad maqasidi 3 jilid. Jadi ada 2 buku yang saya tulis terkait dengan ijtihad. Ada satu lagi 2 jilid lagi judulnya Islam menjawab beberapa persoalan fikih dan usul fikih 2 jilid. Jadi ada 3 buku saya tulis tentang ijtihad ini. Yang satu buku
Yang satu lagi 3 buku, yang satu lagi 2 buku. Ya. Belakangnya silakan tadi. Maaf Ustaz, izin bertanya. Mungkin ini keluar dari topik tapi masih tentang keislaman. Silakan. Dalam Islam kan ada pembersihan diri yang dinamakan ruqyah ya Ustaz. Kenapa orang di ruqyah muntah-muntah? Terima kasih. Ya. Siapa yang pernah di ruqyah? Ya, ruqyah itu enggak ya. Ruqyah itu artinya doa. Ruqyah artinya apa? Ruqyah itu tidak mesti terkena jin. Jadi orang sakit biasa, saya doakan bacain surat Al-Fatihah, ini juga namanya meruqyah. Kalau zaman dulu ada orang sakit, biasa ke Pak Kiai minta air. Pak Kiai minta airnya, nanti aja didoain baca Fatihah, minumin. Padahal sakitnya masuk angin. Nah, ini mendoakan sembuh, bisa saja sembuh. Dalilnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang sahabat banyak kami. Para sahabat ini pas di luar Madinah kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal, akhirnya ada suatu kampung, masuklah mereka ke kampung itu. Di kampung itu mereka ketok-ketok pintu minta makanan. Ternyata tidak dikasih makan. Akhirnya para sahabat ini keluar kampung buat tenda. Ketika mereka buat tenda, tiba-tiba ada satu utusan dari kampung ini datang ke para sahabat dan menanyakan, wahai para tetamu, ini ketua suku saya sakit, siapa dari kalian yang bisa obatin? Maka salah seorang sahabat ngacu, saya bisa obatin. Tolong obatin kepala suku saya. Sahabat ini mengatakan, saya akan obati dengan syarat. Syaratnya apa? Beri saya 30 ekor kambing kalau sembuh. Oke, setuju. Wah, setuju. Kemudian orang ini datang, yang sakit ini dibacakan surat Al-Fatihah. Ya, dibacakan surat Al-Fatihah ternyata sembuh. Padahal ini bukan terkena penyakit, bukan terkena jin. Bukan terkena jin, sakit biasa. Bacain surat Al-Fatihah sembuh. Maka kemudian dia mau dikasih 30 ekor kambing. Maulah disembelih rame-rame, tapi sahabat yang lain protes, oh jangan, kita belum tahu hukumnya, boleh enggak? Masa cuman bacain Fatihah sembuh dikasih kambing 30 ekor, boleh enggak? Maka mereka rame-rame ke Rasulullah, dibawa ke Madinah, lapor kepada Rasulullah dan dibolehkan. Ini juga ruqyah ya. Jadi ruqyah itu bukan hanya yang terkena jin, tapi bisa terkena penyakit biasa. Yang kedua, untuk orang yang terkena jin di ruqyah itu ada 2 macam. Mohon maaf Bapak, waktu tersisa 2 menit. Siap. Bisa jin itu kemasukan jin iseng, kalau orang Jawa bilangnya keserempet, ya, atau kesambet. Jadi jin iseng masuk atau dia kencing di sembarang tempat, akhirnya jin marah masuk. Yang kedua jin kiriman, yaitu santet teluh. Nah, maka biasa digunakan ruqyah dengan beberapa model, baik pakai tangan atau pakai air atau pakai garam, ya. Dan itu tidak mesti muntah, kadang bersendawa, kadang berkeringat, tapi paling sering itu muntah. Kenapa kok muntah? Karena jinnya itu keluar melalui itu. Kalau sendawa berarti melalui sendawa itu. Ya, kalau keringatan bisa jadi lewat keringatnya. Jadi tapi umumnya memang begitu, muntah, ya, muntah. Dan itu kalau jinnya banyak atau penyakitnya itu macam-macam, itu dilakukan beberapa kali ruqyah, tidak hanya sekali. Bisa dipahami ya? Oke, masih semenit. Ada yang mau tanya? Oh, ini satu yang cowok tadi cowok terus. Bapak, itu waktunya sudah habis. Oh, habis. Ya udah, habis dari sini silakan, ya tidak tanya silakan. Baik, mohon maaf ya, sekiranya waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalam masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.